Teman-teman, ada berita menarik nih yang baru-baru ini viral. Jadi ada seorang ustadz di Aceh yang ditangkap polisi. Kalian tahu nggak kenapa? Ternyata dia ditangkap karena mengikuti teladan Nabi. Iya, serius. Dia bilang, saya cuma mengikuti sunnah Nabi. Wah, sunnah Nabi kok bisa bikin ditangkap ya? Saya nggak tahu tiba-tiba sunnah Nabi jadi kriminal ya. Ayo deh, kita baca bareng-bareng nih. Coba cek, mungkin ada yang kurang ngerti soal sunnah ini. Siapa tahu kita bisa buka kitab yang lebih sesuai buat Indonesia. Pak Dalil Fake di Aceh ditangkap usai nikah bocil 11 tahun. Modus pakai cerita nabikan Jumat 25 April 2025. Seorang Pak Dalil Fake di Simeulue, Aceh, yang dikenal sebagai Pak Dalil Fake 32, ditangkap polisi karena diduga nikah bocil berusia 13 tahun. Tersangka meyakinkan orang tua bocil dengan cerita nabikan sehingga bersedia nikahkan bocil dengannya. Cara tersangka mengeksekusi niatnya adalah dengan menggunakan dalil-dalilan agar semua pihak terdoktrin dan meminta keluarga bocil untuk mengikuti ajaran nabikan demi nikah bocil, kata Kasat Reskrim Polres Simeulue Ibda Zainur Fauzi dilansir Detik Sumut Jumat 25 April 2025. Tersangka, warga Padang, Sumatera Barat disebut nikah bocil secara siri pada 2023 lalu saat bocil masih berusia 11 tahun. Dia meyakinkan orang tua bocil bahwa bocil akan disekolahkan, serta mengklaim tidak akan main-main dengan bocil tersebut. Orang tua bocil yang termakan bujuk rayunya akhirnya setuju nikahkan putrinya. Namun Pak Dalil Fake disebut tidak menepati janjinya. Tersangka nikah bocil secara siri dan berjanji tidak akan main-main layaknya suami istri karena bocil masih di bawah umur, serta menjanjikan masuk ke madrasah konflik batin gratis yang telah dijanjikan kepada ayah bocil. Tetapi tersangka melanggar janjinya jelasnya. Menurut Zainur, orang tua bocil akhirnya lapor Pak Dalil Fake ke Polres Simeulue pada 13 April lalu dengan nomor laporan LPEB 26 IV 2025 SPKT Polres Simeulue Polda Aceh. Polisi turun tangan melakukan penyelidikan dan tersangka ditangkap pada 20 April. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi menetapkan Pak Dalil Fake sebagai tersangka pelecehan seksual dan pemerkosaan bocil. Pak Dalil Fake saat ini mendekam di Mapolres Simeulue. Siasat Pak Dalil Fake nikah bocil 11 tahun di Aceh, umbar janji manis ke ortu bocil, terancam dicambuk. Beginilah siasat licik Pak Dalil Fake nikah bocil 11 tahun di Aceh. Pak Dalil Fake mengumbar janji manis ke orang tua bocil. Kini ia pun terancam divonis cambuk. Pak Dalil Fake 32 asal Padang ditangkap setelah meniduri bocil 11 tahun di Simeulue, Aceh. Ia dibekuk polisi setelah ada laporan dari orang tua bocil pada hari Minggu 13 April 2025. Pak Dalil Fake merayu ortu bocil dengan cerita nabikan. Bocil yang kini berumur 13 tahun itu awalnya dipinang secara siri pada tahun 2023 saat usianya baru 11 tahun. Kasat Reskrim Polres Simeulue Ibda Zainur Fauzi bilang unit PP Aman langsung turun tangan. Melalui gelar perkara, penyidik menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan 2 dalil bukti sah, pada hari Minggu, 20 April 2025, Pak Dalil Fake resmi ditetapkan sebagai tersangka, ujar Zainur via WhatsApp Jumat 25 April 2025. Modus cerita nabikan, kata Zainur, dimulai dengan permintaan kepada ortu bocil untuk menikahkan sang bocil siri-siri, plus janji manis tak main-main layaknya suami istri, karena usianya masih di bawah umur. Ia juga bilang bakal memasukkan bocil ke madrasah konflik batin gratis yang katanya sudah dijanjikan kepada ayah bocil. Tapi janji manis itu kandas begitu malam pertama. Zainur menambahkan, Pak Dalil Fake memang menetap di Padang dan cuma nongol di Simeulue di waktu-waktu tertentu untuk berdakwah ala roadshow. Di sela berdakwah, ia piawai membubuhi embel-embel agama agar semua orang termakan umpan dalil sampai ortu bocil susah menolak. Tersangka minta keluarga bocil mengikuti anjuran nabikan untuk nikah bocil. Padahal motif aslinya jelas, biar ia bisa meniduri bocil layaknya suami istri, kata Zainur. Saat ini Pak Dalil Fake sudah mondar-mandir di rutan Polres Simeulue sebelum dijemput di lapas kelas 3 Sinabang untuk proses hukum lanjutan. Atas ulahnya,
Pak Dalil Fake disangkakan melanggar pasal 47 Jo pasal 50 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pasal 47. Jarimah pelecehan seksual terhadap bocil. Ancaman ukubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 90 kali atau denda maksimal 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Jarimah pemerkosaan terhadap bocil. Ancaman cambuk antara 150 hingga 200 kali atau denda 1.500 hingga 2.000 gram emas murni atau penjara antara 150 hingga 200 bulan. Jadi ada ustadz di Aceh yang ditangkap polisi karena mengikuti teladan Nabi. Serius, ini saya nggak ngerti deh. Saya kira kalau kita ngikutin teladan Nabi, hidup kita makin lancar kan? Ini malah kena pasal ya. Bayangin, saya tuh kadang suka heran ya. Nabi itu kan teladannya sempurna banget. Tapi kok di zaman sekarang, kalau kita coba mengikuti sunnah Nabi, bisa-bisa malah masuk jeruji besi. Jadi, yang benar-benar saya pikirin, apa teladan Nabi yang dulu beneran diterima di dunia modern ini, atau justru malah jadi masalah? Ustadz ditangkap polisi gara-gara ikut teladan Nabi. Ini kan bikin bingung. Nah, sekarang coba bayangin deh. Kalau Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang, khususnya di Aceh, yang mengikuti syariah Islam banget, kira-kira apa yang bakal terjadi? Pasti banyak yang tahu kan cerita Nabi menikahi Siti Aisyah yang masih kecil waktu itu. Nah, saya nggak ngerti deh. Kalau Nabi hidup di Aceh sekarang, apakah dia akan dianggap pahlawan atau malah langsung ditangkap polisi? Coba bayangin, ya Nabi Muhammad tiba-tiba datang ke kantor polisi. Saya mau lapor, saya nikahi Aisyah waktu dia masih muda, tapi saya nggak nyentuh dia sampai dia gede. Polisi di Aceh pasti langsung jawab, ini kan kasus serius, kita harus tindak sesuai syariat. Lalu tiba-tiba polisi yang cekatan itu mulai menulis, kamu melanggar pasal bab 7 tentang pernikahan dengan anak di bawah umur. Siapkan hukuman cambuk. Loh, ini kan lucu banget ya. Nabi Muhammad sendiri yang ngajarin banyak hal, tapi kalau hidup di zaman sekarang, dia bisa-bisa bukan jadi panutan, malah jadi tersangka. Saya bayangin kalau Nabi hidup di Aceh sekarang, malah kena hukuman cambuk karena menikahi Aisyah di usia yang masih belia. Gimana coba? Makanya, saya jadi mikir, kalau Nabi hidup sekarang di Aceh, pasti dia harus lebih hati-hati. Mungkin dia malah harus bawa sertifikat usia dan izin orang tua sebelum menikah. Jadi, kalau kita lihat berita tadi tentang ustadz yang ditangkap polisi karena mengikuti teladan Nabi, apakah kita siap jika ada yang ngikutin semua sunnah Nabi? Sekarang saya mau bahas yang lebih seru. Kenapa dalam Islam ada banyak aturan, tapi yang buat aturan itu sendiri malah kadang melanggarnya? Saya kasih contoh nih ya. Muhammad bilang, jangan kawin lebih dari 4 istri. Tapi dia sendiri, 11 bro! 11 istri resmi. Belum termasuk budak-budak perempuan yang katanya di tangan kanan. Kalau orang biasa poligami 5 aja, langsung dihujat. Kamu durhaka. Tapi kalau Muhammad, Masya Allah, itulah keistimewaan Rasul. Terus contoh lagi, Islam ngajarin umatnya buat menjaga pandangan. Jangan lihat cewek lama-lama, katanya itu dosa. Tapi Muhammad, ada cerita tuh, dia lihat istri anak angkatnya Zainab, lagi buka baju, terus bilang, Subhanallah kok cantik banget ya. Nggak lama, anak angkatnya disuruh ceraiin, lalu dinikahin sendiri. Saya mikir, ini menjaga pandangan yang kayak gimana bang? Jadi kayak, larang-larang orang lain tapi giliran gua, bolehlah, sunnah soalnya. Kebayang nggak betapa absurdnya? Ini kayak main futsal, semua pemain nggak boleh pakai tangan, kecuali satu orang, Muhammad. Boleh pegang, boleh lempar, boleh nendang pakai tangan, dan kalau dia goal in, semua orang harus tepuk tangan sambil bilang, sunnah, sunnah.
Saya makin mikir, kalau Muhammad hidup di Aceh zaman sekarang, mungkin peraturannya harus diubah. Yang menikahi anak kecil dihukum cambuk, kecuali kalau kamu Muhammad. Yang poligami lebih dari 4 di penjara, kecuali kalau kamu Muhammad. Yang lihat istri orang lain terus nikahin dilarang, kecuali kalau kamu Muhammad. Ini mah bukan agama, ini privilege. Kalau aturan kayak gitu diterapkan ke semua orang, kira-kira Indonesia kayak apa? Bayangin Konoha, maksud saya Indonesia. Kalau semua orang merasa gue spesial karena ngikutin sunnah, wah negara ini isinya lomba nikahin bocah, poligami maraton, rebutan istri tetangga, dan tiap pelanggaran hukum dibela. Ini teladan Rasulullah. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau aturannya cuma berlaku buat rakyat jelata, tapi si pembuat aturan sendiri bebas seenaknya, itu bukan hukum suci. Itu namanya monopoli dosa berbalut agama. Kalian tahu nggak? Muhammad itu kalau mau sesuatu, kadang langsung turun ayat, kayak punya hotline ke Allah. Pengen ini? Turun wahyu. Pengen itu? Turun wahyu. Contohnya nih ya, waktu dia ngelirik Zainab, istri anak angkatnya sendiri, anak angkatnya disuruh cerai. Terus apa yang terjadi? Turun ayat. Dan kami nikahkan kamu dengannya. Langsung disahkan sama Allah. Bayangin aja, kalau orang biasa ngelirik mantan istri anaknya, ditampar emak-emak sekampung. Tapi kalau Muhammad, malah dapat SK langsung dari Allah. Contoh lain, dia lagi asik meniduri budak Maria Al-Qibtiyah. Ketahuan sama istrinya, Hafsah, ribut rumah tangga. Apa yang terjadi? Turun ayat baru. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu? Alias, tenang bang, kamu nggak salah kok. Tetap halal meniduri budak. Sampai-sampai Aisyah, istri kesayangannya, ngomong, aku tidak melihat Allahmu selain memenuhi segala keinginanmu. Kalau sekarang ustadz-ustadz di Indonesia baru pakai alasan sunnah Nabi aja udah ditangkap polisi. Belum sempet ngarang-ngarang wahyu. Bayangin kalau Ustadz DF tadi bilang, saya nikahi anak 11 tahun karena tadi subuh turun wahyu di WC, katanya harus segera kawin. Makin cepat ditangkap. Contoh lain. Di Indonesia ini, orang baru ngaku-ngaku Nabi aja langsung ditangkap. Lia Eden ngaku Nabi ditangkap. Ahmad Musadek ngaku Nabi ditangkap. Nggak pakai lama, langsung masuk sel. Boro-boro turun ayat. Turun meja, turun derajat, turun ke sel tahanan. Sekarang pertanyaannya. Kalau Muhammad hidup di Indonesia zaman sekarang, kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia bakal ditangkap polisi kayak Lia Eden? Atau polisi malah sujud karena ngelihat tahi lalat di punggungnya? Ini ada tahi lalat di punggung. Ini pasti Nabi beneran. Apa-apa diputusin pakai klinik. Tahi lalat, ini tanda Nabi. Jerawat batu, ini tanda wali. Bisul, ini tanda Habib. Makanya saya makin yakin kalau Muhammad hidup sekarang di Aceh, bukan cuma dia nggak kena cambuk, tapi bisa jadi malah polisi-polisi berebut buat dicium punggungnya. Cari berkah katanya. Dan yang lebih lucu, mungkin setiap pelanggaran hukum di Aceh ada jalan tol khusus. Kalau Anda ketahuan menikahi anak kecil, jangan lupa bawa tahi lalat minimal 3 cm. Arahkan ke kamera dan katakan, aku diutus oleh Allah. Langsung bebas. Jadi teman-teman, kalau teladan kita itu orang yang hobinya kawin bocah, rebut istri orang, dan setiap skandal malah turun wahyu membenarkan dirinya, kayaknya kita perlu pikir ulang. Masih pantaskah ini dijadikan panutan?
Masih pantaskah hidup kita diarahkan oleh orang yang kalau hari ini hidup di Aceh, mungkin udah diseret polisi, dijatuhi cambuk, dan masuk headline koran. Nabi gadungan ditangkap di Simeulue? Makanya, buat kalian semua di sini, kalau selama ini cuma ikut agama karena katanya ini yang benar, karena takut kalau pindah nanti dosa, coba deh pikir pakai akal sehat. Cari teladan yang benar-benar layak diikuti. Cari ajaran yang gak perlu paksain turun ayat buat nutupin aib. Cari panutan yang bisa mengajarkan kasih, pengampunan, dan hidup suci tanpa perlu tipu muslihat. Jangan takut cari kebenaran. Kadang jalan menuju kebenaran memang ngelewatin pertanyaan-pertanyaan berat. Tapi lebih baik dihina karena mencari kebenaran daripada selamanya dibutakan karena takut bertanya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen pendapat kalian di bawah, share ke teman, ke grup keluarga, ke grup alumni TK sekalipun, biar semua mikir juga, dan subscribe buat konten kritis lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi study tour 7 hari agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata? Wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham islami aliran indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, perampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga, hidup berbahagia, minum anggur bersama?